Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di channel Ayah Saki untuk membahas materi-materi CAT. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Isi kolom komentar untuk masukan dan perbaikan. Dan klik tombol lonceng untuk bisa mengikuti soal-soal berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang TIU. Langsung soal pertama, seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang terkirim pada pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara, surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara E dan B. Surat siapakah yang dibacakan paling awal? Nah, ini kalau kita membaca soal saja, kita pasti untuk mengetahui jawabannya akan mengulang-ulang soal tersebut. Nah, itu akan memakan waktu banyak. Jadi, untuk soal seperti ini kita buat diagram atau kita buat hierarki. Hierarki bisa jadi kita tulis satu persatu. Di sini surat A dibaca menjelang akhir acara, jadi bisa secara vertikal atau secara horizontal. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Surat A dibaca menjelang akhir acara, tetapi bukan surat B dibaca lebih dahulu daripada surat A. Kalau kita secara horizontal berarti B ada di depan A. Surat B dibaca lebih dahulu daripada surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. B ini berarti bukan yang awal. Tetap surat C dan D dibacakan berurutan antara E dan B. Jadi C dan D ini berurutan. Ada C, ada D ini berurutan di antara E dan B. Jadi di sini ada E. Jadi C dan D ini berurutan di antara E dan B. Ini sudah selesai ya urutannya. Jadi urutannya ini E, C, D, B, A. Ini surat siapakah yang dibacakan paling awal? Nah, yang paling awal kalau kita lihat di sini adalah E. Jadi jawabannya adalah E. Jadi tidak perlu membaca berulang-ulang. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini, dalam pengumuman hasil CPNS tenaga honorer diketahui sebagai berikut. W menyelesaikan ujian sebelum O. Jadi caranya sama ya dengan yang di atas. Kita buat hierarkinya. W menyelesaikan ujian sebelum O. W sebelum O. K menyelesaikan ujian sebelum W. Jadi depan W ada K. O menyelesaikan ujian setelah M. Jadi gini ya. Ada W. Ini jadi yang pertama K, W, M, O. Manakah berikut ini yang tidak benar? W adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum M. W sebelum M. Ini benar ya. Yang B, K adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum O. K menyelesaikan ujian sebelum O. Ini benar juga. Selanjutnya yang C, M adalah siswa yang menyelesaikan ujian setelah W. M menyelesaikan ujian setelah W. Ini juga benar ya. Yang D, O adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum K. Jadi di sini O yang terakhir, berarti O adalah siswa yang menyelesaikan ujian setelah K. Jadi ini yang salah ya. Manakah berikut ini yang tidak benar? Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, masih dengan soal yang sama ya. Manakah berikut ini yang harusnya benar? Masih dengan ini yang sama. Saya tulis lagi di sini ya, yang ini. Saya tulis lagi di sini biar enak. Urutannya tadi K, W, M, O. Manakah berikut ini yang harusnya benar? O adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum M. O menyelesaikan ujian sebelum M. Ini salah ya. Selanjutnya, K adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum O. Ini benar ya. Jadi K menyelesaikan ujian sebelum O.
Selanjutnya ini juga sudah saya tulis lagi di sini urutannya. W adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum K. W ini setelah K, ini salah. Dan M adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum K. M ini setelah K. Jadi jawabannya yang benar adalah B. K adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum O. Soal yang ketiga, jika T adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum M, manakah berikut ini yang tidak benar? Yang tadi saya tulis lagi, jadi tadi K, W, M, O urutannya. Jika T adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum M, jadi ada T di sini. Sebelum M, di sini ada T. Manakah berikut ini yang tidak benar? W adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum T. Ini benar ya. Ini benar. T adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum O. Ini juga benar. T adalah siswa yang pertama kali menyelesaikan ujian. Ini salah ya, karena T ini sebelum M. Yang D adalah T adalah siswa yang menyelesaikan ujian setelah K. Nah, T ini setelah K ya. Setelah W T. Jadi ini juga benar. Jadi jawabannya yang paling tidak tepat adalah C. Untuk soal selanjutnya yaitu dalam suatu kelas didapati Susilo paling pandai. Kita buat hierarkinya ya. Susilo paling pandai, Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Jadi Leonardo ini lebih pandai daripada Edi. Leonardo ini sama pandainya dengan Vicky. Dan Vicky lebih pandai dari Nasir. Jadi diagramnya seperti ini. Untuk jawabannya yang tadi. Jadi buat diagramnya seperti ini ya. Lalu kita cocokkan dengan jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana. Ani memperoleh gelar sarjana sesudah Cindy. Jadi sama kita buat diagram hierarki secara vertikal ya. Ani memperoleh gelar sarjana sesudah Cindy. Jadi yang jelas Cindy dulu. Cindy, habis itu Ani. Budi menjadi sarjana sebelum Dodi dan bersama dengan Ani. Yang bersama dengan Ani ini Dodi. Dan Budi menjadi sarjana sebelum Dodi. Ini berarti ada di sini ya, Budi. Siapakah yang menjadi sarjana paling awal? Jadi hierarki ini Cindy lebih awal, habis itu Budi, setelah itu Ani bersamaan dengan Dodi. Jadi jawabannya adalah yang C, Cindy. Soal selanjutnya. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi daripada Bunga. Ini saya buat hierarki ini ya, di sini aja. Anis lebih tinggi daripada Bunga. Tinggi Cantika sama dengan tinggi Esti. Ini masih belum tahu ya posisinya di mana, nggak saya tulis dulu. Venita lebih tinggi daripada Dawiyah. Venita lebih tinggi daripada Dawiyah. Hanya ada 2 peserta yang tingginya sama. Tadi yang tingginya sama yaitu Cantika sama dengan Esti. Nah, ini masih belum bisa dikaitkan dalam satu hierarki, ini jadi sendiri-sendiri. Pertanyaannya, jika Cantika lebih tinggi dari Anissa,
Ini Anissa ya. Ini Anissa. Ini Anissa. Jika Cantika lebih tinggi daripada Anissa, berarti ini kedudukannya di sini ya. Cantika. Maka kita coret. Anissa lebih tinggi dari Esti. Ini salah. Esti lebih tinggi daripada Bunga. Ini benar. Cantika lebih tinggi daripada Dawiyah. Ini masih belum ada korelasinya ya di sini sama di sini. Jadi ini tidak bisa kita tarik kesimpulan dulu. Venita lebih tinggi daripada Bunga. Ini juga belum ada korelasinya antara ini dan ini. Jadi jawaban yang paling benar adalah ini. Esti lebih tinggi daripada Bunga. Soal selanjutnya yaitu pernyataan yang pasti salah adalah A. Bunga lebih tinggi dari Dawiyah. B. Anis lebih tinggi dari Dawiyah. C. Anis sama tinggi dengan Esti. Dan D. Dawiyah lebih tinggi daripada Anis. Dari pernyataan tadi di atas kita dapatkan tinggi Cantika sama dengan tinggi Esti. Nah, di sini ada poin lagi, hanya ada 2 peserta yang tingginya sama. Ini jadi poin jawabannya. Jadi di sini ada Anis sama tingginya dengan Esti. Tadi yang tingginya sama yaitu Cantika dengan Esti. Jadi pernyataan yang pasti salah ini adalah C. Anis sama tingginya dengan Esti. Nah, mungkin demikian soal yang kita bahas kali ini. Semoga lancar dalam mengerjakan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.